Selamat pagi, selamat ketemu di hari Minggu yang cerah ini ya, teman-teman semua. Di sini ada Mbak Melin, Mbak Noviana, Mbak Nurul, dan juga ada pembicara kita yaitu Mas Hari. Mas Hari ini adalah beliau sebenarnya teman saya waktu di UGM ya, Mas Hari ya. Beliau sekarang adalah dosen pengajar di jurusan Gizi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Nah, beliau ahli sekali ya di bidang obesitas nih. Jadi kalau teman-teman mau tanya gimana caranya mau nurunin berat badan atau mungkin nggak hanya buat diri kita sendiri, bisa juga buat keluarga atau teman dan yang lainnya, kita tentunya bisa langsung bertanya pada pakarnya karena Mas Hari ini sudah lama sekali mendalami tentang obesitas dan juga program penurunan berat badan dan juga banyak sekali penelitian-penelitian yang terkait gitu, baik di jurnal nasional maupun di jurnal internasional. Nah, nggak sabar nih kita langsung aja kita sapa Mas Hari. Halo Mas Hari, selamat pagi. Halo. Halo, gimana Halo, kabarnya selamat pagi. nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Kayaknya semangat banget nih. Mukanya cerah banget. Alhamdulillah. Glowing. Kalau zaman sekarang glowing. Iya. Oke. Sekarang posisinya di mana nih Mas Hari nih? Di Di Jogja ya? Jogja aja. Nah, biasanya kan di Bali, jadi Oh sibuk ya. banget nih. Dan juga Mas Hari juga selain mengajar secara offline juga mengajar online ya di Udemy ya Mas Hari ya. Jadi Iya. teman-teman bisa temukan nanti kuliah online-nya di Udemy gitu. Oke, kita langsung aja mungkin ke Mas Hari, mungkin memperkenalkan diri dulu atau mau langsung ke materi boleh. Oh iya. Silahkan. Terima kasih Mbak Esti. Jadi Mbak Esti ini founder dari Gizi Nusantara yang udah dengan baik hati mengajak saya di event ini. Terima kasih banyak. Ini event pertama kali saya join dengan Gizi Nusantara dan tampil. Alhamdulillah menarik media presentasinya. Semoga akan lancar di tengah jalan nanti. Baik, teman-teman, selamat datang sekali lagi. Saya nyapa Mas Anton yang baru join. Selamat bergabung. Hari ini saya akan sharing mengenai resiko defisiensi atau ada kemungkinan seseorang mengalami kekurangan asupan zat gizi mikro saat menjalani program diet. Ini adalah concern saya yang sebenarnya diawali dari cerita salah satu kolega saya yang merupakan dietitian di rumah sakit, cerita mengenai beberapa kliennya yang beberapa kasus ingin menurunkan berat badan karena ada masalah dengan PCOS atau kesuburan. Kemudian dengan menurunkan berat badan biasanya mereka bisa lebih mudah untuk misalnya program anak dan sebagainya. Dan satu cerita yang menarik adalah diet kemudian ketika dibuat ekstrim, karena kita biasanya 1.500 kalori tapi ketika dibuat ekstrim sampai 800 kalori, itu apa resikonya? Dan juga banyak kasus sekarang program-program dan kadang-kadang juga nawarin saya jadi bertanya gitu mengenai program penurunan berat badan yang dipakai di mereka. Kemudian dari situ sebenarnya saya merasa bahwa ada hal yang perlu disampaikan mengenai program penurunan berat badan ini. Karena kalau kita melihat goal atau target atau tujuan dari program penurunan berat badan adalah untuk menurunkan berat badan, itu memang satu hal yang valid gitu. Tapi apakah kemudian hal ini menjadi sesuatu yang bisa membenarkan kita untuk melakukan apapun itu? Yang penting ingin turun berat badannya gitu. Jadi ini hal yang perlu dicermati di sini bahwa ada beberapa resiko. Kemarin juga dengan satu diet artis juga mulai bermunculan gitu kan. Ada sebuah atau beberapa hal yang perlu dipertimbangkan gitu ketika memilih program diet. Terutama ini program diet yang akan dilakukan secara jangka panjang. Jadi ada beberapa resiko. Dan resiko ini diakibatkan oleh pola itu sendiri. Jadi saya tidak ingin kemudian menyalahkan yang memberi saran. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa ketika kita memberi saran kepada siapapun itu, ada risiko bahwa orang merespon dengan berbeda. Orang akan melakukan sesuatu yang convenient untuk mereka. Dan meskipun kita sudah sampai pada level ngasih menu, makanan dan segala macam,
Bisa jadi hal tersebut belum tentu bisa dilakukan dengan baik oleh mereka, karena sekali lagi setiap orang itu akan mempunyai preferensi. Dan hal ini akan saya tampilkan pada pagi hari ini. Dengan riset yang saya lakukan dalam beberapa tahun mengenai program turunan berat badan, kami bisa mendapatkan orang-orang yang menjalani program sambil melihat perilakunya saat menjalani program. Jadi kita tidak hanya melihat orangnya berhasil turun atau tidak, kolesterol gula darahnya bisa turun atau tidak, tapi bagaimana perubahan pola makan dan gaya hidup mereka. Karena meskipun kita biasanya berpatokan, oh ya beratnya udah turun gitu kan, selesai urusan. Tetapi dari sudut pandang ilmu gizi, dari sudut pandang ilmu pangan, kita perlu memahami bahwa ketika mereka memutuskan untuk diet ada banyak perubahan dan tidak semua orang merespon dengan cara yang sama meskipun informasi yang diberikan sama. Dan akan ada konsekuensinya. Jadi ini yang akan saya tunjukkan pada pagi hari ini, ada sebuah pola dan kita harus memahami saat memberikan konsultasi. Jadi di awal mengenai kegemukan atau obesitas atau kelebihan berat badan ini sering diasosiasikan dengan banyak makan. Banyak makan, kemudian karena kita mengasosiasikan banyak makan, masalah defisiensi ini kurang kita perhatikan. Karena ketika kita punya mindset orang kelebihan gizi, otomatis dikiranya segala-galanya berlebihan. Ya, ya namanya orang gemuk ya, kebanyakan makan atau makannya berlebihan, kemudian ya pasti asupan gizinya tercukupi, uang makannya banyak gitu. Tetapi ada konsep yang salah yang mungkin tidak dipahami, bahwa yang dimakan oleh orang-orang yang gemuk itu tidak selamanya mengandung zat gizi yang optimal atau nutrient dense. Rata-rata adalah kalori dense. Walhasil meskipun beratnya bertambah gitu, tetapi bukan berarti beberapa zat gizi yang esensial seperti vitamin dan mineral asupannya ikut bertambah. Ini adalah prekonsepsi kita karena yang namanya gemuk banyak makan, makanya zat gizinya pasti tercukupi gitu kan, padahal belum tentu tidak. Jadi ada dua faktor ya. Faktor yang pertama adalah bahwa yang biasanya menyebabkan kegemukan itu adalah makanan yang tinggi densitas energi, bukan tinggi densitas gizi atau nutrient dense. Sehingga yang dikonsumsi kemudian menjadi berlebihan secara kalori dan walhasil berat badannya naik. Padahal sebenarnya itu bukan yang kita harapkan. Itu hal pertama yang perlu dipahami. Hal kedua yang perlu dipahami adalah adanya gangguan terhadap metabolisme. Jadi sering kita temukan pada orang-orang dengan kegemukan bahwa kegemukan itu ternyata tidak hanya berefek pada penumpukan lemak, tetapi juga mengganggu bagaimana tubuh kita memetabolisme zat gizi. Ada banyak vitamin dan mineral yang nanti akan kita bahas yang ternyata terpengaruh oleh adanya kegemukan. Salah satu contoh yang paling konkret itu adalah besi. Jadi diketahui belakangan ini bahwa banyak ditemukan orang obes yang anemia atau iron deficiency anemia. Kenapa? Karena ternyata kemampuan tubuhnya dalam menyerap besi itu berkurang. Jadi kita berpikir bahwa oke, makan banyak, mengandung banyak besi itu. Ternyata ketika orang gemuk itu kemampuan dalam penyerapannya berkurang. Dan nggak cuma besi, ada banyak zat gizi lain yang ada gangguan dalam metabolismenya. Seperti vitamin B. Nah, kemudian hal ini punya dampak yang buruk. Kenapa? Karena vitamin dan mineral itu fungsinya nggak cuma misalnya zat besi itu membentukkan darah, kalsium untuk tulang, tetapi mereka juga punya peranan besar dalam metabolisme. Bagaimana tubuh mengolah zat gizi seperti lemak dan karbohidrat. Walhasil ketika terjadi defisiensi zat gizi mikro, enzim-enzim yang bekerja untuk menggerakkan metabolisme lemak dan karbohidrat terganggu. Ini akan menjadi bad cycle. Beberapa peneliti menyebutkan bahwa ini menjadi siklus yang buruk. Kenapa? Karena ketika orang tersebut sudah ada gangguan, ya, kemudian lemaknya menumpuk, lalu kita ingin membakar lemak gitu. Tetapi kalau kita tidak memperhatikan bahwa metabolisme energinya terganggu gara-gara vitaminnya kurang,
Ada beberapa vitamin seperti vitamin B yang bekerja dalam rantai metabolisme energi. Ketika kurang, maka tubuhnya juga akan kekurangan memiliki penurunan kemampuan untuk mengolah energi. Walhasil biasanya kemudian orangnya jadi lebih malas gerak, lebih gampang capek, kurang berenergi, jadi boro-boro olahraga gitu kan, karena ngegerakin badan aja susah gitu. Meskipun pertama memang berat, orang gemuk itu badannya memang berat, tetapi ada faktor lain bahwa energinya juga berkurang, energi depleted gara-gara vitamin dan mineral yang bekerja untuk memetabolisme energi ini menjadi terganggu, dan hal seperti ini jarang dibicarakan dalam konteks obesitas atau program penurunan berat badan. Kita biasanya membahas mengenai kalori, sehingga kemudian menjadi pertanyaan gitu, apakah relevan? Kenapa relevan? Karena kita perlu melihat dua sisi atau dua cara melihat makanan. Ada makanan yang energi dense dan ada yang nutrient dense. Makanan yang energi dense itu adalah makanan yang tinggi akan kalori, baik itu dari lemak atau dari gula atau karbohidrat, yang dia kandungan vitamin dan mineralnya sangat rendah. Misalnya kita mau lihat ada berapa banyak sih mineral dalam keripik chips kayak gini atau dalam roti manis ya, sedikit gitu. Sedangkan kalori yang diberikan luar biasa. Hal ini menjadi penting atau cara berpikir menjadi penting. Kenapa? Karena ketika kita hanya menghitung dari sudut pandang kalori, yang penting nggak apa-apa deh makan roti, yang penting 100 kalori gitu. Kita tidak mempertimbangkan bahwa kita mengurangi kemungkinan seseorang untuk mendapatkan zat gizi, vitamin dan mineral yang cukup. Karena misalnya nanti kita akan membahas mengenai low calorie diet. Orang diminta makan 1.500 kalori atau 1.200 kalori gitu. Kemudian dalam 1.200 itu di breakdown ya, per kali makan misalnya ada 300 kalori atau 400 kalori dalam sekali makan. Nah, ketika 400 kalori sekali makan itu, kemudian yang bagian paling susah itu adalah membuat pilihan makanan. Saya mau nasi, saya mau pasta. Ketika pasta dihitung udah 400 gitu. Ya udah, selama 400 kan nggak apa-apa gitu. Tetapi dia hanya dapat pasta dan sausnya doang gitu. Udah selesai. Mineral, vitaminnya nggak ada. Dan ketika kita tidak berpikir bahwa itu sebuah masalah, ini yang kemudian akan menjadi masalah. Karena sekali lagi, biasanya barometer yang dipakai adalah kalori. Apapun itu, dan ini yang menjadi masalah orang yang hanya berbasis pada kalori. Ya, yang penting kalori segitu gitu kan, kalori counting gitu. Meskipun mungkin efisien, tetapi apakah baik bagi tubuh? Itu pertanyaan berikutnya. Sekali lagi, permasalahan berikutnya adalah sebagian besar orang hanya mengevaluasi berat badannya. Bisa turun apa enggak? Jarang kemudian mengevaluasi efek-efek sampingnya. Kenapa efek samping itu mungkin muncul bertahun-tahun kemudian gitu, dan ini yang menjadi concern. Jadi kita perlu membedakan konteks energi dense dan nutrient dense. Nutrient dense ini meskipun zat gizinya sedikit, energinya sedikit, tapi zat gizinya banyak ya, sehingga per gramnya dia akan lebih banyak zat gizi dibandingkan dengan yang ini. Dan ini yang kemudian membedakan kalori yang atau tidak. Oleh karena itu saya melakukan riset program penurunan berat badan. Riset ini dilakukan di tahun 2017 akhir, di mana saya meminta sekitar 60-an orang dengan obesitas, jadi BMI di atas sekitar rata-rata sekitar 30-an, BMI-nya ada yang 40 gitu. Nanti akan case study yang BMI-nya 40 untuk menjalani program diet. Program diet ini di mana kita memberikan diet standar yaitu 1.500 kalori dan latihan fisik. Latihan fisik dilakukan di kampus, dan diet 1.500 kalori ini diberikan dalam bentuk konseling. Kenapa saya berikan dalam bentuk konseling? Karena ini adalah metode konvensional. Saya ingin menguji metode konvensional. Saya percaya bahwa ketika kita memulai dari metode konvensional, kita bisa mengembangkan metode yang lebih baik kalau kita menemukan kelemahan dalam metode konvensional. Dan dalam metode konvensional ini, seperti yang biasa dilakukan oleh klien dan ahli gizi, yaitu klien datang ke ahli gizi, kita menyediakan ahli gizi di kampus, lalu dia akan menjalani konseling ya, dia akan diberikan menu, lalu dari menu diceritakan mengenai weight loss programnya, lalu diberikan menu, lalu kemudian ya orangnya tersebut disuruh untuk menjalani menunya gitu, dan dipastikan bahwa orang tersebut sesuai dengan yang direkomendasikan.
Ini adalah cuplikan 5 menit untuk memberikan gambaran program yang dilakukan di kampus dalam program risetnya. Halo Mas Hari, apakah sedang menampilkan video atau bagaimana? Ya. Oh ya. Ya, ini nggak kelihatan kok videonya. Belum kelihatan Mas Hari. Oh, tadi presentasi saya juga nggak kelihatan. Oh, PowerPoint-nya belum ya? Iya belum. Oh, saya kira memang belum tanpa PowerPoint tadi. Oh, Ternyata ada. Sorry. Saya kira masih pembukaan tadi. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Nurul, Mas Anton, dan Mbak Melin ya. Ini ini videonya jalan. Iya, sekarang udah kelihatan videonya. Oke, terima kasih. Tapi suaranya masih belum ada ya? Suaranya belum masuk. Oke, sorry. Apakah suaranya masuk sekarang? Masih belum ya, teman-teman ya? Oke. Stop sharing webcam mungkin. Dari Bisa AI mungkin ada ini. Ini suaranya masuk nggak? Sekarang belum ada suaranya ya? Tapi tidak muncul. Videonya muncul. Ya, videonya muncul, tapi sekarang lebih ke kayak apa ya? Tampilan ini layar kita aja. Oke. Ya, saya akan jelaskan videonya meskipun tanpa suara ya. Ini aneh banget. Jadi ini adalah suara saya masuk ya? Oke, suaranya masuk. Suara saya masuk ya? Iya, suara Mas Hari ada. Oke. Ini program penanaman berat badan yang dilakukan di Jogja. Dalam program ini kita sedang sekitar 70 orang, 60 sampai 70 orang dengan kegemukan. Mereka menjalani latihan. Latihan ini, bentar ini videonya kelihatan. Menurut Mbak Halo? Melin ini videonya ada tapi tidak jalan, Mas Hari. Oh, videonya nggak jalan. Iya. Oke. Dari tampil ada yang bisa bantu nggak?
Saya coba lagi ya. Ini videonya jalan. Ini videonya jalan. Sekarang jalan tapi nggak lancar ya teman-teman ya. Oke, ya. Yang penting ada gambarnya. Ini adalah jenis latihannya. Mereka mendapatkan latihan latihan fisik ya, dua kali seminggu. Ini jenis olahraganya apa Mas hari ini? Aerobik Ini atau apa? olahraganya ada aerobik, ada latihan beban. Nah ini perubahan berat badannya. Jadi beberapa mengalami penurunan, meskipun nggak semua, dan sebagian besar memang banyak mengalami penurunan berat badan. Tapi sekali lagi, setiap orang memiliki respon yang berbeda terhadap program diet, ya. Meskipun sebagian cukup bisa mendapatkan hasil dalam 8 minggu program penurunan berat badan ini. Ya, ini bisa dilihat di YouTube nanti. Saya akan kembali ke PowerPoint saya. Semoga kelihatan sekarang PowerPoint-nya. Ya sekarang kelihatan, mungkin bisa di full screen ya. Oh iya, sekarang. Ya. Oke. Oke. Mohon maaf ya teman-teman. Ini di awal sebenarnya nggak banyak sih. Intinya adalah ini circle yang tadi saya gambarkan mengenai bagaimana gangguan metabolisme ini biasa terjadi pada obesitas, di mana ada gangguan kemampuan tubuh dalam menerima zat gizi mikro, lalu akan berdampak pada defisiensi, yang kemudian akan mengarah pada gangguan metabolisme lemak dan karbohidrat. Jadi hal ini kemudian bisa berdampak pada orang semakin mudah gemuk lagi setelah gemuk. Jadi berat badannya bertambah. Nah ini jenis diet atau rekomendasi menu yang kami sarankan. Jadi kita menggunakan bahan makanan penukar, harapannya karena dia bisa memilih sendiri. Jadi kita memberikan sarapan, lalu lauk, lalu sayuran dan segala macam untuk diberikan kepada subjek ya, di mana untuk sarapan misalnya satu porsi karbohidrat, dia bisa makan roti misalnya, atau makan nasi, atau makan mie, terserah dia. Hanya kita berikan panduan satu porsi itu seberapa banyak. Lalu lauk, lalu sayuran. Jadi ini adalah bagaimana kita bisa mendeliver 1.500 kalori per hari dengan menyiapkan menu. Tentu menu ini tidak selamanya bisa diaplikasikan. Ada kalanya orang kemudian gagal dalam menjalani ini, lalu kemudian nggak apa-apa, kita besok dicoba lagi gitu. Misalnya tiba-tiba keluar makan gitu kan, ternyata makannya seperti ini gitu. Dan itu yang kita pelajari sebenarnya. Kita pelajari bagaimana orang bisa patuh terhadap program diet. Karena permasalahannya bukan apakah program tersebut baik, tetapi apakah program tersebut bisa dilakukan. Dan itu dua hal yang berbeda gitu. Kita bisa membuat program yang luar biasa ekstrim, tetapi faktanya ketika dijalani orang kemudian terdapat masalah gitu. Either masalah dia tidak bisa mengikuti program atau masalah yang diakibatkan oleh programnya sendiri. Jadi misalnya contohnya ini makan siang, misalnya sumber karbohidrat buat 2 misalnya, lalu lauk, sayuran, nanti ada panduannya, lauk satu porsi itu tempe jadi berapa gram atau berapa potong misalnya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ada penjelasan awal mengenai menu ini, lalu kita berikan kepada orang tersebut. Nah ini saya akan memberikan contoh. Ini adalah hal penting yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini, yaitu mengenai apa yang terjadi pada seseorang saat menjalani program. Tadi mungkin sudah ngeliat videonya. Mohon maaf videonya nggak lancar, suaranya nggak keluar, yang diakibatkan oleh karena saya nggak tahu bagaimana apa yang terjadi di tampil. Cuma intinya nanti bisa dilihat di YouTube. Saya akan kirim linknya kalau tertarik dengan videonya. Tapi ini adalah salah satu contoh subjek ya yang masuk dalam penelitian ini.
Jadi ada case study di mana ada laki-laki berusia 23 tahun yang mengikuti program ini. Berat awalnya 133, lalu IMT-nya atau BMI-nya adalah 43. Selama program 8 minggu dia turun 3 kg. Menurunkan berat badan 3 kg dalam waktu 8 bulan ya, mungkin teman-teman ada yang sudah ada banyak pengalaman di bidang ini, mungkin tidak terlalu besar. Saya bisa bilang 2 bulan 3 kilo itu rata-rata meskipun tidak terlalu banyak sebenarnya. Dan yang menarik di sini adalah bahwa beliau banyak mengalami penurunan massa otot juga seiring dengan penurunan lemak. Jadi banyak yang berubah dalam tubuhnya meskipun secara jumlah tidak terlalu besar. Nah, yang ingin saya tampilkan dalam studi ini sebenarnya bukan soal perubahan berat badannya, tetapi bagaimana orang tersebut merespon program yang diberikan. Kita memberikan diet 1.500 kalori, tadi mending kita udah kasih ya. Ini juga mungkin bisa relate ke teman-teman yang praktek gitu, ngasih menu 1.500 ternyata yang dijalanin nggak sedikit itu gitu. Kenapa? Karena setiap orang punya baseline sendiri. Jadi setelah kita perhatikan pola makan sebelum dan setelah, terjadi penurunan yang luar biasa ya, dan penurunan ini hampir setengah yang dia makan itu berkurang. Tetapi memang tidak menjangkau yang kita harapkan. Tetapi sekali lagi ini sudah luar biasa. Jadi dari 5.600 kalori per hari, ya wajar ya, orangnya beratnya 43, kemudian dia turun hingga 300 kalori yang berhasil diturunkan, dan itu berdampak pada penurunan berat badannya yang dicapai. Tetapi yang perlu dilihat juga bahwa penurunan kalori ini juga berdampak pada penurunan dari beragam zat gizi makro seperti protein, lemak, dan karbohidrat. Jadi yang banyak terutama terlihat di sini adalah karbohidrat, turunnya setengahnya sendiri. Dan penurunan karbohidrat ini kemudian bisa berdampak pada penurunan kalori secara umum ya. Nah, yang menarik sini adalah pertanyaannya adalah apakah penurunan karbohidrat ini memang berhubungan dengan penurunan dari asupan karbo sederhana atau gula sederhana. Ternyata dampaknya tidak sesederhana itu. Kenapa? Karena orang tersebut ternyata masih mempertahankan konsumsi gulanya. Memang konsumsi gula pada orang ini tidak berlebihan, tidak melebihi, ini gula tambahan ya, bukan gula yang ada di dalam makanan atau minuman yang sudah larut. Jadi gula yang dia laporkan gitu, dan sekitar 25 gram. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya kalau kita menganggap bahwa itu seluruh gula yang dia konsumsi, karena pada kenyataannya tidak gitu. Kalau dia masih makan roti manis, minum es teh misalnya, teh botol yang udah jadi gitu dan sebagainya. Dan yang menarik juga adalah bahwa seiring dengan turunan karbohidrat, seratnya berkurang. Artinya bahwa awalnya seratnya tinggi ya, sampai 43 ya, tapi kita paham bahwa 43 itu karena asupan kalorinya 5.600, hampir 6.000 gitu. Sedangkan yang diharapkan orang itu adalah mungkin normalnya dengan bentuk tubuh yang normal, dia makan sekitar 2.000 kalorian ya, dengan serat sekitar 25, dan ketika asupannya dia dikurangin, seratnya juga berkurang gitu. Jadi ini adalah sebuah pola yang menarik untuk diperhatikan, bahwa penurunan kalori itu juga akan mengeret atau menarik perubahan, baik itu ke arah yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Lalu kita memperhatikan pola konsumsi lemaknya, apakah ada perubahan? Dari sini secara absolut memang lemak jenuh berkurang, tetapi lemak jenuh ini berkurang tidak dalam jumlah yang cukup banyak. Justru dari MUFA dan PUFA ini penurunannya cukup signifikan. Kolesterol juga turun secara signifikan. Hal ini menunjukkan apa? Hal ini menunjukkan pilihan makanannya bisa jadi berubah, bisa jadi tidak terlalu berubah, ya. Karena ketika dilihat ternyata memang lemaknya berkurang, ya, tetapi ada perbedaan secara proporsional. Lemak jenuh berkurang tapi nggak terlalu banyak. Sedangkan yang banyak itu MUFA dan PUFA. Dan bagaimana dengan mineral? Ini cukup luar biasa ya. Jadi besi itu berkurang ya, setengahnya, magnesium berkurang, selenium berkurang, zinc berkurang. Jadi rata-rata mineral setengahnya dari yang dia konsumsi.
Hal ini menunjukkan ada konsekuensi dari penurunan kalori, yaitu penurunan asupan zat gizi mikro. Dan ini sesuatu yang wajar ketika orang memang makan makanan yang bersamaan dengan makanan tersebut ada mineral, vitamin, dan sebagainya. Tetapi yang menarik adalah bahwa mineral-mineral ini berkurang setengah. Artinya ketika dia mengurangi makan, secara mineral juga tidak terlalu meningkat secara proporsinya karena sama-sama berkurang dengan rate yang sama. Lalu dengan vitamin juga demikian, banyak yang mengalami penurunan. Vitamin C, tiamin dan sebagainya rata-rata mengalami penurunan. Dan yang perlu menjadi concern di sini adalah bahwa beberapa vitamin itu menjadi kurang dari anjuran atau AKG-nya, angka kecukupan gizinya. Kalau kita melihat vitamin B pada kasus subjek nomor 2 ini, dia masih dikatakan aman. Ya mungkin kecuali kayak niacin, ya niacin juga masih aman gitu. Tetapi kalau kita lihat misalnya vitamin C, itu turunnya drastis. Lalu folat, vitamin B12, A, E, dan D, jumlahnya berkurang drastis. Gitu. Dan pengurangan ini kemudian berdampak pada ketika dia mempertahankan cara makan yang seperti ini, yang banyak yang di bawah AKG, kemudian akan ada resiko untuk jangka panjang kalau dia masih ingin mempertahankan, terutama resiko untuk defisiensi. Lalu kita melihat sekarang secara pola makan, apa yang dia makan, apa yang berubah dalam pola makan orang ini. Ya, ketika dilihat di sini, terjadi penurunan asupan energi ya setengahnya, dan ini setengahnya sendiri proporsi terbesar adalah nasi. Jadi betul bahwa nasi itu punya peranan besar dalam asupan energi. Mengapa? Pertama yang kita lihat itu bagaimana dia makan nasi. Ternyata masih cukup berlebihan karena nasi itu tinggi energi. Sebenarnya nggak tinggi density ya, tapi dibandingkan dengan buah atau sayur itu cukup lumayan dan banyak karbonya serta nutritional dense-nya nggak terlalu banyak. Maka ketika dia menurunkan nasi, kalorinya juga banyak. Tetapi seiring dengan penurunan nasi, orang tersebut sepertinya tidak mengurangi nasi menambah sayur, tapi dia mengurangi nasi dan mengurangi segala-galanya yang bahkan bersamaan dengan nasi. Di sini terlihat seperti kacang-kacangan, produk kedelai, tempe, tahu itu juga asupannya berkurang. Sayuran juga berkurang dengan drastis ya, makanya tadi banyak vitamin yang turun. Buah juga ikut berkurang. Daging itu berkurang. Dan yang menarik di sini adalah dia makan lebih banyak ikan. Jadi bagus untuk hal ini. Tetapi hal-hal seperti sayur dan buah itu jadinya berkurang gitu karena dia secara umum mengurangi porsi makannya. Dan dari sini pola yang terbaca adalah memang beberapa orang tidak bisa serta-merta merubah pola atau gaya mereka makan. Kebanyakan adalah mengurangi apa yang mereka makan, bukan mengganti. Dan ini salah satu contoh. Ya, contoh bahwa ada orang yang ketika menjalani program diet, dia menurunkan beragam jenis kalori, beragam jenis bahan makanan, karena memang itu lebih mudah. Dan saya yakin kita juga bisa relate ya, kalau saya ingin diet, ada dua cara. Saya memperbaiki cara saya makan atau saya mengurangi porsinya dari apa yang sudah saya makan. Dan cara paling mudah adalah mengurangi porsi dari apa yang bisa saya makan dibandingkan dengan merubah cara kita makan. Itu tantangannya cukup besar gitu kalau merubah cara kita makan. Maksudnya cara merubah kita makan apa? Misalnya sayurnya dibanyakin, buahnya dibanyakin, porsi-porsi makanan yang tidak sehat, misalnya tadi gula dan segala macam diturunkan. Pada kenyataannya tidak, banyak yang masih mempertahankan. Ini salah satu contoh. Bagaimana kalau kasusnya pada seluruh subjek. Jadi saya melakukan melihat pola dari seluruh subjek penelitian ini, lalu saya lihat perubahannya. Dan memang lebih dari 57% mengurangi asupan serealia selama program diet. Ketika mereka berhasil menurunkan berat badan, program dietnya dikurangi ya, dan asupan serealia dikurangi, dan dari sini ada 57% yang benar-benar mengurangi serealia. Tetapi sebagian juga tidak. Ya, ada sebagian yang tidak bisa mengurangi serealia.
dia masih makan nasi dengan porsi yang sama atau makan roti, atau dia mengganti, ini juga yang paling menarik. Dia mengurangi makan nasi tetapi mengganti dengan makanan lain. Jadi dia awalnya nasi misalnya 3 centong atau 4 centong gitu. Makanya jadi 2 centong. Tapi habis makan dia makan roti misalnya. Sehingga secara nilai serealianya itu tidak berkurang asupannya gitu. Kita mentarget serealia sekali lagi karena kalorinya yang lumayan, kontribusi kalori dari serealia terhadap total energi itu lumayan. Ya sehingga kalau kita bisa nurunin ini, nambah sayur itu kayaknya lebih baik gitu. Tapi sulit karena sekali lagi sebagian besar setengahnya berhasil, setengahnya lagi hanya fokus pada nasi, tidak paham bahwa ternyata kayak crackers, roti, mie, ya itu juga bagian dari jenis makanan yang tinggi karbo ini kemudian ya menjadi masalah ketika mereka tidak bisa secara signifikan menurunkannya. Lalu bagaimana dengan lauk? Nah, lauk juga menarik, banyak yang bisa menurunkan daging, ya menurunkan daging itu relatif lebih mudah. Kenapa? Karena harganya masih cukup mahal ya, dan masyarakat kita juga nggak terbiasa, terutama di Jogja ya, nggak terbiasa untuk makan daging merah. Tetapi untuk daging ayam dan sebagainya itu relatif stabil. Dan kita juga sebenarnya nggak melarang daging ayam. Lalu ada sebagian yang mengurangi asupan ikan, ya, dan sebagian lagi mengurangi asupan tempe, tahu, dan segala macam. Nah ini penting untuk tempe, tahu, dan produk-produk kacang-kacangan karena biasanya ini sekali lagi dalam konteks masyarakat Jogja ya, ini sangat erat kaitannya dengan nyemil gorengan. Jadi tahu misalnya tahu isi atau tempe mendoan atau sebagainya. Jadi sebagian besar ketika dia bisa mengurangi itu salah satunya adalah karena dia mengurangi makan gorengan tersebut gitu. Atau misalnya lauknya biasanya kita kan merekomendasikan 1 atau 2 potong, misalnya dia bisa makan nambah sampai 3-4 gitu. Habis lauk terus ditambah lagi jadi kayak cemilan habis makan gitu. Hal ini yang sebenarnya bisa dikurangi. Lalu individu yang mengalami penurunan asupan sayur, ya. Jadi selama program diet kita mengharapkan mereka memperbanyak makan sayur, meskipun sebenarnya sebagian besar ini memperbanyak makan sayur. Tetapi sebagian lagi ada yang malah mengurangi asupan sayurnya, termasuk yang subjek nomor 2 tadi. Sama seperti buah, ternyata selama program diet sebagian itu mengurangi makan buah. Kalau buah mungkin kita masih bisa relevan ya. Kalau berlebihan juga nggak bagus. Makan mangga, saya biasanya sering tuh makan mangga, beli lagi musim mungkin sekilo dimakan sendiri gitu, atau dibuat apa gitu. Jadi tinggi sekali kalorinya gitu. Jadi buah memang cukup dense atau cukup padat energi, sehingga ya kita perlu membatasi, tidak terlalu berlebihan gitu. Menjaga konsumsi sayur dan buah 5 kali makan ya, dan setiap hari, termasuk dalam program diet. Tetapi pada kenyataannya memang sebagian mengurangi makan buahnya selama program diet. Nah ini yang berusaha kita lakukan, dan ini agak berhasil, yaitu gula. 65% berhasil menurunkan gula, dan ini menjadi target juga dalam program ini. Saya pernah menjalani, ada datang klien lalu dia kelebihan berat badan, dia masih mahasiswa gitu, dan lumayan aktif gitu. Setelah saya cek ternyata dia makannya sebenarnya biasa aja, tetapi banyak sekali komponen yang mengandung gula di dalam dietnya dia. Sehingga apa yang saya lakukan, saya nggak kasih diet. Saya hanya menunjukkan ini spot-spot tinggi gulanya, lalu disuruh menghentikan, dan alhamdulillah dia berhasil turun dalam jumlah yang banyak, kita memang masih muda. Dan dari sini kita paham bahwa mengidentifikasi gula pada masyarakat di kota Jogja itu adalah hal yang krusial, dan dari sini kita berhasil setidaknya 65% mengurangi gula, meskipun tidak semua berhasil. Ya ini juga yang patut diperhatikan, bahwa tidak semua berhasil merubah polanya. Ada orang-orang yang nggak bisa menghindari gorengan misalnya, meskipun kita menjadikan ini bagian penting dari konseling atau menyarankan untuk mengurangi gorengan, tetapi tidak bisa.
Lalu ini adalah saya ingin menunjukkan konsekuensinya. Apa yang terjadi ketika kita menurunkan asupan energi tanpa mempertimbangkan asupan gizi mikro, tanpa mempertimbangkan adanya konsekuensi dari misalnya tadi mengurangi asupan kalori, akhirnya nggak makan sayur, nggak makan buah gitu, nggak minum susu misalnya gitu. Apa yang terjadi dalam tubuh kita? Dan ini bisa jadi sangat relate kalau buat teman-teman yang menjalani program diet dengan berbasis pada shake atau formula gitu yang pengganti makan. Hal ini perlu diperhatikan karena sudah ada risetnya dan ada beberapa konsekuensi yang diakibatkan dari diet rendah kalori, terutama dilakukan dalam jangka panjang. Bahkan ini yang jangka pendek aja udah kelihatan gitu. Jadi dalam penelitian ini mereka memberikan diet rendah kalori 800 ya. Saya nggak heran 800 bahkan dalam program diet saya meskipun saya ngasih 500 ada 1500 ada yang bersemangat banget sampai 800 dia makannya karena ingin berat badannya cukup turun dengan cepat gitu. Jadi manusia nggak bisa kita kendalikan meskipun kita kasih dietnya kita buat standar, kita buat udah safe, ternyata dia bisa melakukan yang lebih ekstrim ya. Kalau ada yang ekstrim dia ekstrimnya nggak sesuai, ada yang berlebihan dalam melakukannya gitu. Dan ini tujuannya adalah untuk mengetahui apa sih efek samping kalau kita meninggalkan pakem 1500 masuk ke area 1800 dan apa yang terjadi kalau kita tidak memperhatikan asupan gizinya. Dan dari sini mereka mengidentifikasi beberapa defisiensi zat gizi yang terdapat pada orang-orang tersebut gitu. Nah, ini yang pertama adalah besi. Jadi dari penelitian itu bahkan selama 12 minggu aja asupan kadar besi di dalam darah itu berkurang drastis. Ya. Dari rata-ratanya sekitar 80 menjadi hanya sekitar 60. Jadi kadar besi dalam darah itu bisa turun ya akibat asupannya berkurang. Dalam konteks kegemukan perlu diingat bahwa orang gemuk tadi saya katakan di awal ada resiko defisiensi anemia yang diakibatkan kemampuan tubuh yang rendah dalam menyimpan atau menyerap zat besi untuk masuk ke dalam tubuh. Dan ini terbukti bahwa setelah program itu naik jumlah orang yang mengalami defisiensi zat gizi. Ini kita menggunakan threshold ya. Dan dari sini ketahuan bahwa diet ini beresiko untuk menurunkan asupan besi, serapan karena penyerapannya juga udah berkurang. Kita nggak bisa membayangkan gini, kita ngasih besi dengan jumlah yang sama pada orang gemuk dan orang normal. Yang terjadi pada orang gemuk adalah meskipun jumlah dosis yang diberikan sama, nggak semuanya bisa diserap sama orang yang gemuk. Kenapa? Penyerapannya rendah. Jadi udah penyerapannya rendah, kita kasih diet yang rendah besi pula. Hasilnya kadar besinya turun dan ada defisiensi. Dan ini penting sekali lagi bahwa besi ini penyerapannya berkurang pada orang dengan kegemukan dan individu lebih mudah mengalami anemia. Jadi ini jarang dilaporkan, jarang disadari. Dikiranya orang gemuk tuh saya bilang di awal ya berlebihan ya zat gizinya sehingga ngapain sih ngomongin zat gizi mikro gitu. Padahal sebenarnya mereka cukup rentan terhadap anemia. Dan anemia ini kemudian berdampak pada dia jadi mudah lelah, lebih nggak bertenaga, mau ngapa-ngapain malas gitu. Jadi ada efeknya. Lalu berikutnya adalah kalsium. Ini kalsium juga penting. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan kepadatan tulang. Orang dengan kegemukan itu memiliki resiko pengapuran atau memiliki resiko masalah dengan sendi. Alasannya adalah karena mereka harus menopang sendinya harus menopang beban dari tubuhnya. Studi yang tadi dilakukan pada orang dengan obesitas diberikan diet ekstrim, lalu kemudian apa yang terjadi? Kalsiumnya turun, ya kalsiumnya di dalam darah turun dan ternyata setelah penelitian yang awalnya nggak ada defisiensi, setengahnya lebih kemudian defisiensi kalsium akibat kadar kalsium dalam darah berkurang karena dietnya sekali lagi meskipun mengandung kalsium belum tentu bisa digunakan dan mudah diserap dibandingkan dengan diet yang lain. Jadi diet ekstrim ini bisa berdampak pada masalah dengan tulang. Dan sekali lagi apabila kita menimbulkan proses ini bisa jadi at some point ya
dia udah gemuk, kemudian diet, tulangnya mengeropos gitu gara-gara banyak kalsium yang nggak bisa masuk. Kemudian dia tiba-tiba beratnya naik lagi dan akhirnya ada masalah gitu, sehingga perlu memperhatikan bahwa akan ada resiko osteoporosis apabila diet ekstrim diberikan jangka panjang, terutama dan ini sudah dibuktikan bahwa ada muncul orang ketika 12 minggu aja menjalani diet 800 kalori itu udah langsung kena turun kalsiumnya, bahkan setengahnya sendiri defisiensi. Relevansinya apa tadi saya katakan dengan presentasi yang awal saya, itu adalah satu contoh dari 5.600 menjadi 3.000. Dan ketika orang menurunkan kalori, itu semua bahan-bahan makanan pada turun semua asupannya. Kenapa? Dia masih ingin mempertahankan gayanya. Gayanya misalnya makan nasi segini, sayur segini. Secara proporsional tetap sama meskipun jumlahnya lebih sedikit. Sehingga ketika pola itu tidak di breakdown, diganti, maka dampaknya adalah bahwa ada resiko untuk defisiensi ketika zat gizi mikronya tidak diberikan dengan baik. Lalu yang terakhir ada vitamin C, salah satu contohnya yang terlihat juga terjadi peningkatan defisiensi setelah menjalani program diet. Orang tahu sebenarnya vitamin C ini bisa dimasukkan dalam formula atau dalam bahan makanan, tapi ternyata memang tidak sesederhana itu. Ketika jumlah dari makanan yang terutama yang alamiah dari buah dan sayur itu tidak diberikan dengan baik, maka kadarnya juga bisa ikut berkurang. Terutama buah ya, untuk diet yang ekstrim itu biasanya orang menghindari buah, pun dikasih buah itu nggak bakal cukup 90 mg per hari, jadi akan ada resikonya. Dan salah satunya adalah kekurangan vitamin C, dan vitamin C ini penting, pertama untuk kekebalan, kedua adalah karena orang gemuk itu ada mengalami peningkatan radikal bebas atau peradangan, sehingga vitamin C ini baik untuk menjaga organ-organ internal supaya nggak mengalami kerusakan akibat kegemukan itu sendiri. Sehingga kalau kita memberikan diet yang kemudian menurunkan vitamin C, itu ditakutkan akan mengganggu tubuhnya sendiri dan jangka panjang bisa mempercepat munculnya penyakit kronis. Jadi ini kesimpulannya, ada banyak hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Tetapi sebenarnya pesan umumnya adalah bahwa pertama, kita perlu mengganti cara berpikir kita bahwa orang obes itu dia karena kelebihan gizi, zat gizi mikronya pun biasanya tercukupi. Ternyata tidak. Banyak laporan bahwa orang obesitas itu justru lebih rentan mengalami defisiensi zat gizi. Nah, sudah lebih rentan, kemudian kita mengurangi makannya lagi. Dan pengurangan makan ini selama program diet itu juga berdampak tidak hanya menurunkan kalori, tetapi zat-zat gizi mikro yang pada akhirnya akan menurunkan ketersediaan atau kemampuan dia dalam mendapatkan zat gizi mikro yang penting. Karena sulit bagi seorang klien atau dalam konteks saya adalah subjek untuk merubah pola makannya 180 derajat dalam periode diet yang singkat. Itu biasanya perlu lama gitu, dan biasanya kemudian ya akhirnya rusak sendiri gitu, karena jumlah zat gizi mikro yang dikonsumsi tidak mencukupi, ada resiko defisiensi, meskipun asupan kalorinya 3.000 tadi yang saya tunjukkan 3.000, ternyata sudah masuk dalam ranah di bawah AKG semua untuk zat, nggak semua sih, ada sebagian besar zat-zat gizi mikro gitu, sehingga itu yang perlu menjadi concern. Dan terakhir, bahwa penelitian menunjukkan bahwa diet ekstrim ini sudah terbukti secara empiris mampu berdampak pada defisiensi seperti besi, kalsium, vitamin C, ya, dan vitamin B. Oleh karena itu, sarannya adalah, outputnya adalah bahwa kita tidak hanya fokus pada kalori dalam memberikan diet rendah kalori, tetapi juga perubahan dari komposisi diet. Penting untuk masih memanfaatkan isi piringku sebagai bagian dari cara orang makan, ya, meskipun sekali lagi secara porsi bisa kita kurangin, tetapi secara proporsional sebaiknya kita masih mempertahankan ini, karena dengan mempertahankan ini kita tidak, meskipun kita mengurangi asupan karbo misalnya, ya, jadi dari berlebihan menjadi sedikit, ya, kita meningkatkan makanan yang tinggi nutrient dense, sehingga harapannya zat gizi mikro bisa tercukupi meskipun asupan kalorinya dikurangi. Itu saja dari saya.
Mungkin langsung tanya jawab kalau ada pertanyaan. Terima kasih Mas Hari atas penjelasannya yang begitu detail sekali, terutama tentang defisiensi mikronutrien ya. Nah, kebetulan Mas Hari nih teman-teman ternyata dari gizi semua nih backgroundnya. Ada yang dari gizi Esa Unggul, ada yang dari UPN, dan juga ada yang juga S1-nya pangan, S2-nya gizi. Sekarang ada pertanyaan dari Mbak Noviana. Orang obesitas yang melakukan pola diet vegan, apa resiko defisiensi zat gizi yang dapat terjadi dan bagaimana penanganannya? Oke, terima kasih. Ini saya baca pertanyaannya dari... Oh iya, di bawah. Orang obesitas dengan yang menerapkan pola vegan, apakah defisiensi yang dapat terjadi? Baik, tidak, sebenarnya tidak masalah. Saya tidak ingin mempermasalahkan veganisme pada orang dengan obesitas atau dalam diet untuk menurunkan berat badan. Beberapa jenis diet vegan itu bisa dimanfaatkan dalam program penurunan berat badan. Tapi memang sekali lagi tergantung pada pertama jenis kelamin ya. Kalau dia perempuan, wanita usia subur, biasanya resiko untuk defisiensi besi meningkat. Jadi saya menyarankan memilih produk yang ada fortifikasi besinya. Jadi fortifikasi besi biasanya ya besi B12 dan beberapa asam lemak kayak omega 3 itu yang jarang ditemukan pada makanan dari nabati gitu, sehingga itu yang bisa kita bisa kita berikan atau sarankan dalam program penurunan berat badan. Kalau kita ingin menurunkan kalori, sebenarnya ya sekali lagi prinsip dari misalnya kita memberikan diet rendah kalori dengan berbasis vegan, go for it, nggak masalah gitu. Tetapi sekali lagi kita paham bahwa pertama kelengkapannya dulu, pastikan masih dalam ranah satu isi piringku. Kalau vegan kan tinggal lauknya nanti diganti kan, berbasis kacang, tempe, tahu, dan segala macam. Nah, kita tahu bahwa itu secara nilai protein nggak terlalu banyak, sehingga kita perlu menambah proporsi protein di situ. Otomatis jumlah nasinya agak kita geser, karena per gram protein dalam tempe tahu itu lebih rendah daripada dari produk hewani. Ya, tapi secara umum kita masih menerapkan isi piringku, kita mengganti lauknya aja. Kalau resiko defisiensi, kalau tadi saya katakan, rata-rata biasanya orang akan mengurangi jumlah pola makan atau makanan yang tinggi akan vitamin dan mineral, misalnya sayuran dan buah gitu, karena ya terutama buah ya nilai kalorinya lumayan, terutama ada beberapa pilihan buah yang kalorinya cukup tinggi juga. Dari itu kemudian ada efeknya terhadap vitamin dan mineral yang dibawa buah tersebut. Tapi selama itu masih dalam ranah ranah 1.500 atau mau pakai 1.200 misalnya, lalu si lauk itu diganti dengan vegan base, baik itu pengganti meat atau yang lain, kita bisa menggunakan penggantinya tersebut sebagai pilihan lauk, tetapi kita menambahkan produk-produk yang terfortifikasi atau kita menambahkan suplemen. Ya, terutama sekali lagi yang ada resiko tinggi itu wanita usia subur, ya, yang dia biasanya kekurangan besi gitu. Dan apalagi riskan ya, apalagi orang dia udah kegemukan, vegan juga gitu kan, mau nurunin berat badan juga gitu, otomatis makan yang lain turun. Tapi kita bisa memberikan alternatif dengan fortifikasi. Ada beberapa produk kedelai yang ada fortifikasinya atau suplemen kalau memang dibutuhkan. Ya, terima kasih. Wah, ini sebenarnya semuanya nih, Pak Anton juga S1 pangan dan sedang lagi S2 di iya, Undip. di Undip. Emang kenal Mas Hari ya? Salam ya kalau ketemu Pak Adrian. Oh, Pak Adrian katanya salam. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya langsung aja biar lebih akrab gitu ya. Oke, menarik ya, dan pertama masalah kegemukan ini masih banyak dialami orang Indonesia. Beberapa nanya saya lewat IG gitu,
mau konsultasi gitu. Cuma saya memang kayaknya nggak sanggup kalau ngasih konsultasi. Dan sebenarnya banyak dari segi pasar atau market itu cukup banyak untuk orang yang mengalami kegemukan, dan banyak orang yang mencoba banyak hal. Apa namanya, ada yang nyoba keto, ada yang ini, nyoba itu. Cuma memang setiap orang punya niche-nya sendiri, punya kecocokan sendiri, karena gaya hidupnya mungkin lebih cocok dengan pola tertentu gitu. Harapannya dari materi ini adalah kita bisa melihat diet itu sebagai holistik, dan melihat ada kemungkinan dari defisiensi, karena eh, paradigma kita biasanya masih fokus banyak di kalori, dan kita bisa mengurangi itu, dan juga bahwa klien itu bisa jadi dia nggak merubah gaya hidup, dia cuma mengurangi makan aja, dan itu juga bisa berdampak pada defisiensi. Nah, ada Itu pertanyaan lagi nih dari Iya, Mas Anton. ya, ekstrim Pak, berarti 800 kalori benar-benar shake atau tidak makan di luar shake itu. Jadi yang 800 kalori itu mostly shake plus biasanya ditambah sayuran. Ditambah sayuran. Sayuran yang rendah kalori, misalnya selada dan kayak gitu-gitu. Dia sayuran masih boleh. Timun tergantung fasenya ya, fasenya. Karena itu juga nggak boleh lama-lama 800 kalori itu. Dalam konteks itu pada orang rata-rata BMI-nya 40 cuma dikasih 12 minggu. Selebihnya dia harus di atas 1200, nggak bisa 800 terus gitu. Yang pertama, tapi sekarang situ mungkin juga agak hati-hati ya, ada beberapa ahli gizi atau dietitian gara-gara kemarin itu kasus buku itu, kemudian oh ya bisa kasih 800 gitu, dikasih aja orang 800 dengan hitungan kayak gitu. Itu yang perlu berhati-hati gitu, karena poinnya adalah bahwa apalagi ya gini, kalau keuntungan shake itu mereka bisa memfortifikasi beragam mineral dan vitamin di dalam satu formula. Itu aja ada defisiensinya, udah kelihatan kan? Kalsiumnya berkurang, besi berkurang, vitamin berkurang gitu. Apalagi yang dia 800 itu basisnya adalah menu. Itu lebih menyeramkan lagi. Kenapa? Karena kalau kita bicara soal makanan, densitas gizinya itu masih lebih rendah. Ya, kita maksudnya lebih rendah itu kita nggak bisa memampatkan vitamin dan mineral dalam satu volume makanan. Misalnya kita makan nasi gitu, nasi sama sayur gitu, bisa jadi densitasnya nggak terlalu tinggi, nggak setinggi kalau kita misalnya minum formula yang memang udah ditambahin macam-macam dari pabrik gitu. Jadi komponen itu juga kita perlu lebih aware. Yang poinnya adalah bahwa bahkan formula yang sudah terfortifikasi vitamin mineral aja itu dalam 12 minggu bisa menyebabkan defisiensi. Apalagi yang makanan biasa kita tawarkan 800 kalori itu lebih bisa lagi menimbulkan defisiensi gitu. Jadi itu faktor defisiensi itu adalah karena memang dari awalnya orang-orang gemuk itu, terutama yang udah jangka panjang ya, dia ada penurunan kemampuan dalam menyerap zat gizi mikro dan mengolahnya. Jadi dari badannya sendiri ada masalah. Oke, itu aja. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Besti. Waktu dan tempat saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Hari. Tadi begitu banyak ya yang sudah disampaikan oleh Mas Hari tadi. Oke, mungkin sekarang saya sedikit share screen, tapi sebenarnya PowerPoint-nya cukup banyak ya. Tapi karena waktunya hanya 1 jam kurang ya. Oke, ini bisa Mas dari Bisa AI bisa diubah jadi tag presenter. You are now unmuted. You are now muted. Oke.
Halo Mas Hari, apa sudah terlihat belum ya? You are now unmuted. Belum. Belum You are ya? now muted. Oke. Mungkin share screen ya? Itu kayaknya harus dipencet 2 kali atau gimana. Saya juga tadi nggak keluar. Ya, sebentar. Ya, udah. Sekarang udah? Udah. Sekarang udah full ya? Udah. Oke, terima kasih teman-teman. Saya sekilas karena tadi Mas Hari itu sudah menyampaikan sesuatu yang sangat spesifik, saya coba menjelaskan secara yang umum. Oke. Jadi memang kita ketahui bahwa obesitas itu tidak hanya kosmetik concern atau maksudnya hanya penampilan saja, karena itu juga terkait dari masalah kesehatan lainnya yang seperti kita ketahui atau penyakit tidak menular ya. Dan prevalensi obesitas sebenarnya sekarang memang dari tahun 2017 saja udah triple gitu, 3 kali lipat. Apalagi sekarang masa pandemi, tentunya masa obesitas ini akan mengalami peningkatan karena orang kan banyak work from home gitu dan banyak melakukan kegiatan semua di rumah dan juga mungkin lebih menyukai makanan-makanan yang instan seperti itu karena kan tidak untuk akses untuk membeli makanan yang segar dan lain-lain keluar itu agak mengalami kesulitan ya pada zaman masa pandemi ini gitu. Jadi sebenarnya ini peluang kita sebagai ahli gizi yang benar-benar concern di weight management atau obesitas ini untuk lebih mendalami dan lebih bisa mensosialisasikan betapa pentingnya kita menjaga body mass index ya. Dan memang faktanya tidak hanya pada dewasa tentunya dan pada anak-anak. Jadi 38 juta anak itu di bawah 5 tahun tuh overweight atau obesitas pada tahun 2019 gitu. Apalagi sekarang saat pandemi tentunya karena kita belum ada datanya mungkin kita bisa melakukan survei dulu nih seberapa banyak sih anak yang saat ini mengalami overweight, obesitas. Kalau lebih baik jika bisa dibandingkan dengan sebelum pandemi dan setelah pandemi. Tentunya saya juga waktu itu sudah kerjasama dengan University Putra Malaysia. Jadi pada tahun 2020 kita sudah melakukan survei dan 2021 kita akan melakukan survei lagi. Jadi kita bisa melihat perkembangannya apakah jumlahnya overweight dan obesitas itu bertambah dengan sampel yang sama gitu. Dan memang ya banyak orang yang memang alasan untuk kesulitan untuk menghadapi obesitas gitu, untuk menurunkan berat badan gitu. Kadang teman-teman gizi pun ada yang mengalami kesulitan untuk menurunkan berat gitu dan memang nanti pasti di alasannya itu adalah faktor keturunan dan sebagainya. Sebenarnya meskipun itu sebenarnya dikombinasikan dengan faktor lingkungan dan lain-lain. Sehingga memang penurunan berat badan itu sangat penting sekali ya karena tadi sekali lagi itu tidak hanya untuk penampilan atau kecantikan tetapi juga masalah kesehatan lainnya. Seperti kita sebagai ahli gizi tentunya yang pertama kita lakukan yaitu asesmen gizi. Asesmen gizi yang sering kita lakukan, mungkin tadi Mas Hari juga menggunakan BIA ya. BIA kalau untuk penelitian bisa menggunakan yang seperti ini, nah, InBody ya, InBody 770 biasanya. Ini jadi baik itu di Taiwan maupun di Amerika menggunakan InBody untuk penelitian. Sebenarnya di InBody di Indonesia ada tapi saya kurang tahu ya itu apakah InBody-nya itu valid atau tidak untuk jadi penelitian karena berbeda. Karena harganya itu 5 jutaan ya. Karena yang aslinya itu sebenarnya mahal sekali. Sebenarnya tapi yang menggunakan alat-alat lain juga baik dan yang penting memang kita mungkin melihat persentase lemak dan lain-lain jadi kita tidak hanya fokus ke berat badannya. Karena seperti atlet misalnya kalau dihitung IMT aja kan kelihatan obes padahal sebenarnya persentase ototnya yang tinggi daripada persentase lemaknya. Sementara ada orang yang kurus ternyata persentase lemaknya tinggi. Jadi mungkin kita ke depannya lebih fokus ke persentase lemak. Atau mungkin ini ada juga alat yang namanya botbot juga bisa digunakan dan ini juga bisa untuk penelitian.
Ada juga yang menggunakan DEXA. Di sini bisa terlihat dengan BMI yang sama, ternyata kita bisa melihat lemaknya, sebaran lemaknya di mana. Apakah ternyata orang yang berotot tadi itu lemak semua atau otot? Ternyata kelihatan. Kalau di sini kan otot gitu misalnya. Jadi lebih detail. Kalau kita yang biasa bisa menggunakan ini ya. Kalau misalnya lebih murah biayanya bisa menggunakan Skinfold. Untuk BMI sendiri mungkin yang lebih sering digunakan, mungkin kita lebih gampang juga kalau penelitian itu menggunakan BMI berdasarkan IMT. Tapi kalau mungkin untuk anak itu, kalau untuk jumlahnya banyak kita kan harus menggunakan BMI per age gitu kan. Jadi persentil biasanya kalau tidak punya software kita hitung satu-satu. Tapi kalau kita punya software bisa sekaligus semua. Atau mungkin kita bisa punya cut off dari hasil penelitian sehingga itu bisa digunakan untuk menentukan status gizi pada anak dan remaja jika jumlahnya banyak. Tentunya yang dikatakan obesitas jika persentilnya kalau untuk anak dan remaja itu di atas 95 persentil. Tapi kalau dewasa tentunya kalau menurut WHO 25 ya. Dan juga kalau menurut Asia tentunya dikatakan overweight yaitu jika di atas BMI-nya jika di atas 23. Sebenarnya algoritmanya untuk terkait dengan ini pasien, kita melihat dari pasien jika usianya dia 0 sampai 5 tahun maka menggunakan grafik BB per TB. Kemudian bisa melihat Z-score-nya. Tapi jika di atas 5 sampai 18 tahun bisa menggunakan CDC. Kemudian tentunya kita perlu melihat juga selain dari antropometri, baik itu berat badan, tinggi badan, lingkar pinggang, persentase lemak, juga laboratoriumnya seperti profil lipid, karena ada orang yang nggak terlihat gemuk sekali. Jadi sebenarnya kalau obesitas ini kan ada beberapa ya, ada obesitas tapi profil metaboliknya normal, ada yang obesitas tapi metaboliknya tidak normal. Ada juga yang dia tidak obesitas tapi metaboliknya normal, atau mungkin dia normal tapi metaboliknya tidak normal. Misalnya dia tidak obes tapi profil lipidnya misalnya kolesterolnya trigliserid tinggi, LDL tinggi, mungkin itu yang lebih diperhatikan juga. Jadi kita melihatnya dari keseluruhan, jadi tidak hanya berat badan, tinggi badan, tapi juga dari hasil labnya, pertama profil lipid, kemudian juga gula darah, juga bisa melihat dari asam urat, fungsi tiroid dan fungsi livernya. Kemudian juga kita melihat juga untuk fungsi saluran cerna. Jadi waktu itu di Weight Management Center waktu di Taipei Medical University Hospital, jadi kita memang melihat semuanya dari antropometri, laboratorium, fungsi saluran cerna dan adanya komorbiditas atau tidak. Misalnya tentunya berbeda kalau kita memberikan diet pada orang obes tapi dia juga diabetes. Misalnya obes tapi juga dia hipertensi atau obes dengan dislipidemia. Dan tentunya diagnosis gizi ini kita perlu ada wawancara ya. Mungkin tadi Mas Hari juga, mungkin rata-rata sebagian besar kenapa nih masalah gizinya. Mungkin jika itu intake domain itu misalnya asupan energi berlebih setelah di recall ternyata asupan energi berlebih. Tapi ada juga yang ternyata memang energinya cukup tapi ternyata lemaknya berlebih. Atau karbohidratnya berlebih. Atau asupan seratnya yang rendah. Jadi kita lebih spesifik untuk menentukan intake domain. Jadi kalau lebih spesifik tentunya kita jadi tepat sasaran untuk dalam memberikan konsultasi diet gitu. Jadi nggak Indonesia Raya, jadi semuanya rendah energi, semua kan dikasih konsultasi. Padahal belum tentu masalah satu orang dengan orang lainnya sama gitu. Kemudian juga dari domain klinis juga ada misalnya dengan overweight-nya berkaitan dengan aktivitas fisik, misalnya ditandai dengan aktivitas fisik sedentary. Dari NC-nya yaitu overweight obesitasnya. Jadi kita bisa melihat aktivitas sedentary-nya juga apakah dia lebih dari 6 jam. Nah, pas banget kalau pas masa pandemi ini pasti kebanyakan lebih dari 6 jam ya kita melakukan aktivitas sedentary. Dan sebenarnya online seperti ini juga kita menambah aktivitas sedentary nih. Kemudian juga bisa melihat aspek dari behavioral atau environment. Jadi misalnya ada pasien yang memang dia tidak siap dengan perubahan diet atau gaya hidup berkaitan dengan memang kurangnya dukungan perubahan sikap dan perilaku tentang makanan. Jadi dia sebenarnya udah pengen diet nih tapi lingkungannya nggak mendukung gitu kan, atau dari niatnya sendiri kurang gitu.
ya. Jadi banyak faktor yang berpengaruh atau padahal udah sering pendampingan, sering melakukan apa. Sebenarnya peran ahli gizi ini kadang orang terlalu serius melihatnya, oh gizi terlalu serius ya, atau kita terlalu ilmiah ya. Jadi orang lebih percaya pada influencer. Jadi mungkin karena mereka menyampaikannya dengan sederhana ya. Jadi ini mungkin environment itu. Jadi ternyata mereka lebih nyaman dengan influencer. Ya udah akhirnya mereka mau merubah sikap. Sebenarnya merubah sikap seseorang itu agak sulit ya. Bagaimana kita bisa menguasai ilmu psikologi mungkin agar kita bisa untuk mengubah perilaku seseorang. Kemudian untuk perhitungan kebutuhan gizi, memang idealnya menggunakan Harris Benedict ya. Baik kita juga udah tahu Harris Benedict, kemudian juga dikalikan dengan aktivitasnya. Kemudian dari intervensi sendiri memang ada beberapa algoritma, di antaranya algoritma. Jadi kita sebagai ahli gizi tentunya kalau kita misalnya punya klinik atau misalnya kita mau melakukan penelitian, kita harus membuat algoritma untuk bagaimana kita menangani pasien overweight dan obesitas. Jadi misalnya kita membuat algoritma seperti ini, misalnya pasien masuk, kemudian kita lihat BMI-nya lebih dari 23, kemudian kita juga melihat BMI-nya 2 tahun yang lalu, kemudian mengukur beratnya, tingginya, lingkar pinggang, juga untuk kita menghitung dari IMT-nya. Terus juga kita melihat faktor resiko yang lain gitu kan. Jadi sehingga penanganannya seperti apa gitu. Jadi agar itu lebih tepat gitu. Jadi enggak semuanya sama kita berikan. Biasanya kalau penelitian memang kita samakan semua ya. Tapi kita harus punya kriteria inklusi yang sesuai gitu agar tepat kita memberikan dietnya gitu. Dan itu bisa disamakan karena kondisi mereka itu adalah sama. Tapi kalau kondisinya beda tentunya intervensi yang diberikan juga akan berbeda. Kan namanya individual ya, individual untuk konseling gizi dan mungkin mendapatkan intervensi gizi juga. Dan memang kalau BMI-nya udah di atas 40 itu sudah nggak bisa dengan perubahan lifestyle lagi. Disarankan udah bariatric surgery. Apalagi kalau BMI-nya udah di atas 35 dengan comorbid, misalnya diabetes atau mungkin penyakit jantung dan lainnya, itu harus udah faktor farmakologis, dia harus diberikan obat ya, tidak cukup hanya diberikan diet gitu. Jadi memang kita lihat banyak faktor untuk kita bisa memberikan intervensi pada pasien obes. Dan selanjutnya ini ada yang dilihat bahwa maintenance counseling-nya itu tidak hanya terapi diet, ada juga terapi behavior dan juga physical activity. Dan memang behavior yang paling berat. Misalnya kalau terapi diet mungkin dari sebagian besar dari pasien memahami apa yang harus dilakukan. Tapi untuk behavior itu agak berat ya, karena harus mengubah perilaku yang misalnya tadinya makan apa gitu, gorengan yang tadi disebutkan, terus tiba-tiba harus misalnya mengkonsumsi sereal misalnya gitu yang tinggi serat dan sebagainya, dengan pola makan seperti berapa kalori misalnya 1.200 atau 800 yang biasanya makan di atas 2.000 gitu kan. Jadi memang agak sulit sekali di behavior. Makanya kita sebagai ahli gizi tentunya tidak hanya menguasai ilmu diet, misalnya lebih baik juga menguasai ilmu terkait perilaku ya. Mungkin dari teman-teman ada yang kesmas ya, misalnya yang mempelajari lebih lanjut dari perilaku bisa. Kemudian untuk terminologi sendiri tadi dikaitkan dengan diagnosis gizinya. Jadi kalau diagnosis gizinya adalah masalah kurangnya energi atau masalah kurang energi berlebihan atau karbohidrat berlebihan atau lemak berlebihan, tentunya intervensinya harus terkait dari diagnosis gizi yang kita buat. Kalau energinya ternyata berlebihan, tentunya kita harus berupaya untuk bagaimana mengurangi energi. Tapi tidak cukup dari sampai situ, kita juga harus mengupayakan bagaimana perubahan perilaku agar pasien tersebut itu bisa mengurangi asupan energi. Jadi kita melihat dari kebiasaan dia, kita tanyakan bahwa sehari-hari seperti apa pola makannya. Terus kita memberikan aplikasi langsung sesuai dengan masalah yang dialami pasiennya. Jadi kita tidak langsung menyodorkan ini loh leaflet diet. Contoh leaflet diet dari 1.200 kalori, tapi kita juga memberikan solusi. Misalnya saya kerja dan saya harus
mengkonsumsi kalori 1.200 kalori. Nah, mungkin bisa diberikan solusi. Nah, kalau pagi sebelum berangkat itu apa yang mungkin dimakan gitu? Mungkin nggak makan sereal, jadi bisa dibeli dulu kan sebelumnya misalnya. Terus juga waktu tempat kerja mungkin nggak makan yang misalnya tinggi serat, misalnya yang banyak sayurannya. Oh, kayaknya nggak mungkin di tempat kerja saya nggak ada misalnya. Oh, jadi kita beri atau mungkin nyoba pesan Grab atau gimana. Jadi kita memberikan solusi atau mungkin bekal dari rumah nih kalau bisa ya. Kalau bekal nggak sempet nih. Jadi kita memberikan solusi-solusi atau mungkin di kantor misalnya ada kita menyediakan kulkas terus tinggal dihangatkan misalnya seperti itu juga banyak solusi-solusi yang bisa kita berikan. Terus juga misalnya kalau malam, wah kayaknya kayak saya kerja nih sampai malam nih, kayaknya nggak sempet deh kalau keluar gitu kan. Terus oh iya udah deh kalau gitu mungkin kalau untuk malam bisa untuk makanan, tapi mungkin kalau misalnya kita pergi keluar makan di restoran, kita bisa memilih meminimalisir yang digoreng misalnya gitu. Dan jumlah porsinya seperti ini gitu yang sudah kita tentukan gitu. Jadi kita benar-benar memberikan petunjuk-petunjuk yang mudah untuk diaplikasikan oleh responden. Dan edukasi gizi ini juga penting sebenarnya karena memang obesitas ini tidak hanya terkait kalori ya, tadi disampaikan Mas Hari juga terkait dengan mikronutrien juga. Jadi itu memang complicated sekali. Jadi kita tidak hanya memberikan bagaimana kita kalorinya itu adalah rendah, tapi cukup mikronutrien dan yang lainnya gitu kan, cukup protein dan sebagainya. Itu juga kita berikan edukasi dan contoh-contoh menunya mungkinnya, karena menu Indonesia rata-rata memang tinggi kalori dan tinggi karbo. Jadi bagaimana kita bisa mengubah memang kebiasaan orang Indonesia itu agar rendah energi tapi kaya akan mikronutrien misalnya seperti itu. Dan tentunya itu harus diubah pola makannya dan menu makanannya. Dan kita juga bisa memberikan juga perubahan-perubahan bagaimana merubah perilaku itu. Merubah perilaku itu sebenarnya tidak hanya cukup satu atau 2 hari atau 1 minggu. Dan itu perlu waktu bisa sampai 3 bulan, 6 bulan, dan idealnya memang 6 bulan karena kita kadang memberikan edukasi, kita lihat sebulan mungkin dia bisa mengikuti dan berat badannya turun, tapi setelah sebulan dia itu merasa keberatan dengan diet yang kita sarankan, kemudian dia kembali lagi ke diet semula. Saat dia kembali ke diet semula tentunya beratnya juga akan naik lagi gitu dan bahkan lebih tinggi karena ada beberapa pasien juga mengatakan seperti itu. Jadi dia itu diet keto misalnya dan sangat rendah kalori sekali tapi kan tinggi lemak ya kan diet keto. Terus kemudian dia dalam misalnya 6 bulan turun bisa 10 kilo atau lebih. Kemudian dia mengatakan setelah itu naiknya itu lebih dari yang berat badan semula. Misalnya semulanya 100, setelah dia berhenti dari diet keto, akhirnya jadi 120 misalnya ya. Jadi naik karena saya tanya dia kembali ke pola makan semula gitu kan. Pola makan semula. Jadi emang nggak bisa kita paksakan memang diet ekstrim yang kita sendiri nggak bisa menjalaninya seumur hidup. Jadi kalau bisa memang memang itu tantangannya ahli gizi itu kita bisa memberikan suatu edukasi atau diet yang bisa diterapkan seumur hidup. Jadi nggak hanya yang bisa diterapkan 1-2 hari atau seminggu gitu. Seperti intermittent fasting juga, misalnya kayak puasa Daud ya. Kalau orang itu terbiasa puasa Daud, ya nggak masalah kita memberikan saran untuk intermittent fasting gitu kan. Tapi kalau dia nggak biasa kan nggak bisa gitu kan. Jadi kita benar-benar banyak faktor yang kita harus sesuaikan dengan kondisi pasien itu. Begitu juga kalau tadi misalnya kalau diet keto, kalau dia emang terbiasa, emang suka emang tanpa karbo gitu kan kita enak gitu kan. Tapi kalau orang nggak bisa, ada yang orang tuh nggak bisa tanpa makan nasi misalnya, ada yang nggak bisa mikir tanpa makan roti gitu kan. Jadi akhirnya dia hanya bertahan selama beberapa minggu atau beberapa bulan, akhirnya akan kembali ke diet semula dan akhirnya akan kembali dengan berat badan semula dan tentunya itu jadi kurang baik ya. Jadi makanya adanya yo-yo syndrome dan sebagainya. Kemudian memang kalau ini kan prinsip umum ya, memang pengurangan kalorinya 500 sampai 100 kalori. Tapi ada yang 500 sampai 100 kalori pun itu ada memang itu pasien itu kesulitan ya. Apalagi kalau misalnya sampai 1.200 atau di bawah 1.000 misalnya 800.
yang kita khawatirkan itu hanya bertahan sesaat aja gitu. Tapi mungkin yang lebih kita perhatikan mungkin karbohidratnya di sini dan juga lemaknya dan juga asupan serat mungkin yang kita perhatikan. Untuk kalori tentunya kita harus membuat kesepakatan tentunya dengan pasien bisa nggak menerapkan ini selama seumur hidup gitulah istilahnya ya, atau selama dalam jangka waktu panjang gitu. Jadi jangan sampai cuma berhasil dalam waktu beberapa bulan kemudian kembali lagi gitu. Jadi memang di sini karbohidrat juga kita tentukan yang benar-benar disarankan tentunya karbohidrat kompleks. Tapi memang kalau saya tanya itu memang misalnya orang Jogja nih, orang Jogja nggak bisa nih kalau nggak makan yang manis-manis itu. Jadi mereka tuh merasa lidahnya pahit gitu. Jadi saya juga nggak tahu. Kalau nggak minum manis dalam satu hari itu mereka merasa lidahnya nggak enak gitu. Jadi memang harus minum yang manis gitu. Jadi akhirnya pas mereka menerapkan rendah karbo tentunya itu agak kesulitan untuk orang-orang tertentu. Tapi kalau untuk orang Sunda itu nggak masalah gitu kan. Karena mereka biasa sesuatu yang asin misalnya. Tapi yang asin ini berarti dia cenderung tinggi lemak karena semuanya digoreng gitu misalnya kan. Terus juga porsinya juga biasanya banyak karbonya juga sih sebenarnya untuk yang suka yang asin-asin. Jadi tiap daerah pun mungkin kita bisa sesuaikan juga menunya gitu. Karena beda-beda ya antara beberapa etnis juga beda. Apalagi mungkin orang Sulawesi atau Sulawesi kayaknya termasuk tinggi juga obesitasnya ya Sulawesi Utara. Ya, karena mereka jenis makanannya dikonsumsi banyak ya dan lebih juga banyak yang berlemak juga yang digoreng. Kemudian daerah Sumatera juga mungkin yang Padang, misalnya makanan Padang dan sebagainya memang atau Riau itu tiada hari tanpa makanan yang bersantan gitu. Jadi kita sesuaikan tuh gimana nih caranya orang-orang yang memang terbiasa seperti itu terus kita anjurkan sesuatu yang misalnya jauh dari kebiasaan dia tentunya itu sangat berat sekali. Dan akhirnya mereka mengatakan bahwa makanan itu kan hak asasi, jadi nggak mau diatur-atur gitu. Jadi ya itu akhirnya tantangannya di situ. Akhirnya karena kita kadang terlalu strict ya sebagai ahli gizi melarang ini itu untuk dikonsumsi, akhirnya mereka mencari yang judulnya itu adalah diet makan bebas misalnya. Makan bebas tapi bisa turun berat badan. Jadi ada beberapa yang seperti itu. Pokoknya jadi mereka mencari sesuatu yang tetap menyenangkan bagi mereka, tapi akhirnya memang berdampak buruk bagi berat badannya itu. Memang banyak. Terus bagaimana nih kalau untuk diet anak? Nah diet anak juga agak sulit nih. Orang dewasa aja ya kita sulit banget untuk mengatur pola dietnya, apalagi anak-anak. Dan anak-anak dalam masa pertumbuhan juga gitu. Jadi tapi kita bisa upayakan kalau untuk umur 0 sampai 3 tahun itu tentunya dietnya masih makanan gizi seimbang lah. Tapi kalau untuk udah 4 sampai 6 tahun kita bisa upayakan energi rendah itu pengurangannya 200 sampai 300 kalori. Tapi kalau sudah 7 sampai 19 tahun itu sudah pengurangannya 300 sampai 500 kalori dari yang asupan aktual. Dari asupan aktual ya. Biasanya kita menghitungnya adalah kalori yang berdasarkan perhitungan, tapi ini kan asupan yang biasanya. Gitu. Jadi pengurangan kalori dari asupan yang biasanya atau yang aktual ya. Gitu. Jadi memang kalau ini tantangan juga untuk anak-anak. Jadi anak-anak apalagi anak-anak kan sukanya pilih-pilih makanan. Pilih-pilih makanan, dia pengennya makanannya mie, misalnya makanannya waktu itu pernah saya banyak yang konsultasi itu dia anak-anak itu nggak bisa makan kalau nggak pakai kremesan misalnya, atau anak itu nggak mau makan kalau tanpa mie, itu ada juga mie instan. Dan juga anak-anak juga suka mengkonsumsi sosis yang langsung makan ya, mereknya gitu ya. Dan itu juga agak sulit juga gitu kalau sebagai ahli gizi dan yang merubah perilaku anak-anak juga itu juga merupakan tantangan juga. Bagaimana si anak ini yang biasanya suka misalnya mengkonsumsi jajanan yang kita bisa kategorikan junk food ini untuk mengkonsumsi makanan sehat apalagi sayuran gitu. Dan ini juga makanya atau mungkin kita membuat formula nih. Di sini kan ada teman-teman dari teknologi pangan nih. Apa kita bisa membuat formula untuk anak
Jadi rasanya tetap enak tapi seratnya tinggi nih, kalorinya rendah tuh seperti apa gitu. Jadi ini perlu inovasi produk pangan tentunya, mungkin apa saja sih jenis makanan yang disukai oleh anak gitu, tapi makanan itu sehat. Jadi mungkin nanti ke depannya tidak hanya anak dan tentunya bisa juga untuk kita inovasi pangan untuk, pasien dewasa. Ini sih ada beberapa contoh kalau misalnya idealnya ya, kan kalau idealnya tentunya jenis karbo dalam sehari itu berbeda-beda. Misalnya kalau paginya nasi merah, kalau siang nasi putih, kalau makan malam kentang. Tapi kenyataannya tentunya pasien itu adalah kalau dia di rumah, apalagi work from home, makanan pagi, siang, sore itu sama semua. Jadi mereka masak itu sekali di pagi, kemudian diangetkan buat siang, diangetkan buat malam. Itu kenyataannya ya. Kemudian juga untuk, jumlah menu kadang mereka perhatikan, kadang tidak. Tapi mungkin kita bisa memberikan patokan-patokan tentunya yang penting misalnya kalau